Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurjayani dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan. Solutio atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Zat pelarut disebut solvent dan zat yang larut disebut solut. Jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. 2. Larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang ketiga, larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Dan yang keempat, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya dalam air pada temperatur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 7. Yang pertama, polaritan, yang kedua, kosolvensi, yang ketiga, kelarutan, yang keempat, temperatur, yang kelima, salting out, yang keenam, salting in, dan yang ketujuh, pembentukan kompleks. Polaritan adalah kelarutan suatu zat yang memenuhi aturan. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang bersifat nonpolar. Yang kedua, kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi larut. Yang ketiga, kelarutan, yaitu zat anorganik yang digunakan dalam farmasi seperti 1. Larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang keempat, temperatur, merupakan zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoter karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Yang kelima, salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding yang utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat-zat utama, terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Yang keenam, salting in adalah peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutan. Yang ketujuh, pembentukan kompleks adalah terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Selanjutnya, kecepatan kelarutan suatu zat. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh 3, yaitu ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solut. Keuntungannya, yang pertama merupakan campuran homogen, yang kedua dosis mudah diubah-ubah dalam pembuatan, yang ketiga dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, yang keempat kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, yang kelima mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna, dan yang keenam untuk pemakaian luar bentuk larutan mudah digunakan. Kerugiannya ada 3, yaitu volume bentuk larutan lebih besar, yang kedua ada obat yang tidak stabil dalam larutan, yang ketiga ada obat yang suka ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Sediaan larutan. Larutan oral terbagi atas 7, yaitu sirup, potiones, eliksir, netralisasi, saturatio, potio effervescens, dan gutae. Pertama, potiones atau obat minum merupakan sediaan cair yang disebut untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua, eliksir adalah sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap dan sebagai pelarut digunakan campuran air dan etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan glisera, sorbitol, ataupun propilitol. Yang ketiga, sirup terbagi jadi 3, yaitu sirup simplex. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25%. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan yang digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi
tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Yang keempat, netralisasi merupakan obat yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Yang kelima, saturatio adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Cara pembuatannya yaitu pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Yang kedua, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Yang ketiga, 2/3 bagian asam masuk basa, gas yang dibuang seluruhnya, sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol, lalu segera tutup dengan sampak neknop sehingga gas yang terjadi bertahan. Yang keenam, potio effervescens adalah saturatio dengan gas CO2 yang lewat jenuh. Cara pembuatannya yang pertama, langkah 1 dan 2 sama dengan saturatio. Langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati, lalu tutup dengan sampak neknop. Kemudian gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan dan kadang-kadang juga dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Hal yang harus diperhatikan untuk sediaan saturatio dan potio effervescens, yang pertama, diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat, kemudian diikat dengan sampak neknop. Yang kedua, tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas dalam jenuh yang besar. Yang ketujuh, gutae adalah obat tetes yang merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain, dimaksud untuk obat dalam. Obat ini digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan yang dihasilkan. Penetes baku yang disebut dalam Farmakope Indonesia. Selanjutnya, konsep awal perhitungan larutan. Sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis sendok yang digunakan dalam persediaan larutan, yaitu simbol C atau Cochlear yang volumenya 15 ml atau sendok makan, CTH atau Cochlear T atau sendok teh volumenya 5 ml, CP atau Cochlear Pulvis volumenya 8 ml atau sendok bubur. Contoh resep larutan. Larutan kalium iodida 2% 100 ml. Misce fec solutio signa ter dedie Cochlear 1, umur 10 tahun. Langkah pertama, perhitungan bahan. Kalium iodida sama dengan 2/100 kali 100 sama dengan 2 gram. Aquades hingga 100 ml. Langkah kedua, perhitungan dosis untuk umur 10 tahun. 1 kali pakai sama dengan 10/20 kali 2 sama dengan 1 gram. Sehari 10/20 kali 6 sama dengan 3 gram. Selanjutnya berdasarkan resep, 1 kali pakai sama dengan volume sendok kali kandungan obat per volume obat sama dengan 15 ml kali 2/100 ml sama dengan 0,3 gram lebih kecil dari 1 gram. Persennya 0,3/1 gram kali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Seharinya 3 kali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram lebih kecil dari 3 gram. Persennya 0,9/3 kali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Selanjutnya, solutio atau larutan topikal. Ada 11. Yang pertama,
Gargarisma, yang kedua Litus oris, yang ketiga Gute oris, yang keempat Gute nasales, yang kelima Gute auriculares, yang keenam Inhalationes, yang ketujuh Lavement, yang kedelapan Douche, yang kelima Epitame obat kompres, yang ke-11 Colirum, yang ke-10 Colirum, yang ke-11 Gute ophthalmici. Pertama, gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Gargarisma digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Petunjuk pengenceran untuk larutan sebelum digunakan hanya untuk dikumur, tidak untuk ditelan. Yang kedua, Litus oris atau oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Yang ketiga, Gute oris atau obat tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Yang keempat, Gute nasales atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Tetes hidung ini dapat mengandung zat pensuspensi, pendaparan, dan pengawet. Yang kelima, Gute auriculares adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan air ke dalam rongga telinga. Dengan demikian, tetesan telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. Yang keenam, Inhalationes merupakan sediaan yang dimaksudkan untuk disedot di hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Inhalasi juga merupakan larutan dalam air atau gas. Yang ketujuh, Lavement atau klisma adalah cairan yang pemakaiannya per rektal atau kolon. Tujuan pemakaian klisma adalah yang pertama, untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistematik. Yang kedua, untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersih feses sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Yang ketiga, berfungsi juga untuk karminatif, omolin, diagnostik, sedatif, dan lain-lain. Klisma dapat diberikan dalam jumlah bervariasi tergantung pada umur dan keadaan penderita. Umumnya 0,5 sampai 1 liter, tetapi ada juga yang berpekat dan diberikan sebanyak 100 sampai 200 ml. Pada pemakaian per rektal berlaku dosis maksimum agar mengurangi kerja obat yang dapat merangsang terhadap usus. Yang kedelapan, douche adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaan, kebanyakan douche ini dibuat dalam bentuk kering atau padat yang hendak digunakan di larutan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Yang kesembilan, epitema atau obat kompres merupakan cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose yang digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Yang ke-10, Colirum adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas partikel-partikel asing, isotonis, yang dapat digunakan untuk membersihkan mata dan dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Colirum yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan selama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dapat digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka dari tutupnya. Yang ke-11, Gute ophthalmici atau obat tetes mata adalah larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus, dan dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan. Nilai isotonis idealnya
sama dengan nilai isotonis larutan NaCl 0,9%, tetapi mata masih dapat tahap terhadap nilai isotonis rendah yang setara dengan larutan NaCl 0,6% dan tertinggi 2,0% B/V NaCl. Pendaparannya, larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Selain itu, penambahan dapar juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam alkaloid. Air mata normal memiliki pH 7,4. Secara ideal, obat tetes mata memiliki pH seperti air mata. Tetapi karena beberapa bahan obat tidak stabil pada pH tersebut, maka sebaiknya obat tetes mata supaya tidak terlalu merangsang mata. Kemudian pengawet. Wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau pemusnahan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan yang pertama nipagin dan nipasil, yang kedua fenilmerkuri nitrat dan timerosol, yang ketiga benzalkonium klorid, yang keempat klorbutanol feniletil alkohol. Pengentalan ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang dikentalkan harus bebas dari partikel yang dapat dilihat. Cara pembuatan obat tetes mata. Yang pertama, obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan, kemudian masukkan ke dalam wadah, lalu tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoklav pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Obat yang kedua, obat dilarutkan dalam cairan pembawa beriar yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter, lalu masukkan ke dalam wadah secara teknik aseptis dan tutup rapat. Yang ketiga, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa beriar yang mengandung salah satu zat pengawet yang dijernihkan dengan cara penyaringan, kemudian masukkan ke dalam wadah, lalu tutup rapat dan sterilkan dengan penambahan bakterisid dan dipanaskan dalam suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian pengenceran alkohol. Sebelum kita mengerjakan pengenceran alkohol atau mengencerkan alkohol, kita harus mengetahui rumus pengenceran terlebih dahulu. Rumusnya yaitu F1 kali K1 sama dengan F2 kali K2. Keterangannya, F1 itu volume 1 atau volume awal, F2 volume 2 atau volume akhir, K1 yaitu konsentrasi pertama atau awal, yang kedua konsentrasi kedua atau konsentrasi terakhir. Alkohol 70% sama dengan 500 ml. Alkohol 96% adalah cara mengetahui alkohol 96% dengan cara kita masukkan rumus yaitu F1 kali K1 sama dengan F2 kali K2. F1 kali 96 sama dengan 500 ml kali 70. F1 kali 96 sama dengan 35.000. F1 sama dengan 35.000 per 96 ml sama dengan 364,56 mili, atau kita bisa sederhanakan dengan 364,6 mili. Jadi alkohol 96% sama dengan 364,6 mili belum mencukupi, sehingga harus ditambahkan aquades 500 mili. Contoh soalnya, difenhedramin HCl 12,5 mg, etanoloum 750 mikroliter,
Sirup simplex 175 ml. Zat tambahan yang cocok secukupnya. Tambahkan Aquades 5 ml. Miscevex elixir 100 ml. Signature de die Cochlear Tea. Cara yang pertama, perhitungan bahan. Difentidamin HCl sama dengan 100 ml per 5 ml kali 12,5 sama dengan 250 ml. Etanoloum sama dengan 100 ml per 5 ml kali 750 sama dengan 15 ml. Sirup simplex sama dengan 100 ml per 5 ml kali 1,75 sama dengan 35 ml. Zat tambahan yang cocok secukupnya. Aquades sama dengan 100 ml per 5 ml kali 5 ml sama dengan 100 ml. Cara yang kedua, perhitungan CCO, yaitu F1 kali K1 sama dengan F2 kali K2 sama dengan 100 kali 0,01 sama dengan F2 kali 5. 1 sama dengan F2 kali 5, F2 sama dengan 1 per 5, F2 sama dengan 0,2 mili. Kemudian tetesan percobaan untuk mencapai berapa tetes 1 mili CCO, dimisalkan 1 mili sama dengan 30 tetes, 1 mili sama dengan 30 tetes dikali 3 sama dengan 30 kali 3 sama dengan 90 tetes. Rata-ratanya 90 tetes per 3 sama dengan 30 tetes. 1 mili CCO sama dengan 30 tetes. CCO-nya sama dengan 0,2 mili per 1 mili kali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Hitungan farmasi. Farmakope Indonesia edisi keempat memberikan 3 bentuk persen. Yang pertama, persen bobot per bobot atau B per B yang menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan, atau 5 gram dalam 100 gram larutan. Yang kedua, persen bobot per volume atau B per V menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain, atau 5 gram terkandung dalam 100 ml larutan. 3. Persen volume per volume V per V atau menyatakan jumlah mililiter zat dalam 100 ml larutan atau 5 ml ke dalam 100 ml larutan. Ketentuannya, pernyataan 100% tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat yang dimaksud adalah B per B untuk larutan dan suspensi suatu zat pada padat dalam cairan yang dimaksud adalah B per V, dan untuk larutan cair di dalam cairan yang dimaksud adalah V per V, dan untuk gas dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Perhitungan bukan etanol. Hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 100% NaCl dengan mempergunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Untuk membentukkan soal ini, tentukan dulu mana bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. Yang kedua, komponen yang belum kita ketahui kita misalkan X. Yang ketiga, zat aktif yang membentuk sama dengan yang terbentuk. Yang keempat, berat zat yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Yang kelima, kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah atau air. Jawabannya X gram 50% sama dengan 300 gram 10%. Zat aktif tambah 50 per 100 kali X sama dengan 0,5X. Zat aktif atau ZA sama dengan 10 per 100 kali 300 sama dengan 30 gram. 0,5X sama dengan 30 gram. X sama dengan 30 per 0,5 sama dengan 60 gram. Zat penambah atau air sama dengan 300 kurang 60 sama dengan 240 gram. Untuk soal yang pertama,
Hitung berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20%. Bila yang tersedia 200 gram zat 25% dan zat 15% yang belum diketahui jumlahnya. Jawabannya X gram kali 15% tambah 200 gram kali 25% sama dengan 400 gram kali 20%. Zat aktifnya sama dengan 15 kali 100 15 per 100 kali X tambah 25 per 100 kali 200 sama dengan 20 per 100 kali 400. ZA sama dengan 0,5 kali 0,5X tambah 50 sama dengan 80. 0,5X sama dengan 80 kurang 50. X sama dengan 300 per 0,15 sama dengan 200. Jadi zat 115 zat 15% diambil sebanyak 200 gram. Zat penambah sebanyak 400 kurang 20 tambah 20 sama dengan 0. Contoh yang kedua, hitung berapa gram larutan NaCl 40% harus ditambahkan pada 10 gram larutan NaCl 10% supaya diperoleh 100 gram larutan NaCl. Jawabannya 10 gram kali 10% ditambah X gram kali 40% sama dengan 100 gram kali 20%. Zat aktif 10 per 100 kali 10 tambah 40 per 100 kali X sama dengan 20 per 100 kali 100. 1 tambah 0,4X sama dengan 20. 0,4X sama dengan 20 kali 1. X sama dengan 19 per 0,4. X sama dengan 47,5 gram. Jadi larutan NaCl 40% yang diambil 47,5 gram. Dan zat penambah 100 kurang 10 tambah 47,5 sama dengan 42,5 gram. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.